Markus 9 ayat 38. Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, "Pak Guru, kami melihat seorang mengusir syaitan atas nama Bapa." Betul tak nama Bapa? Salah, bukan nama Bapa. Dalam Yesus punya nama sangat jelas sudah di dalam Alkitab. Tapi di sini Melayunya dalam atas nama Bapa. Ya, artinya memang tidak ngam dalam bahasa Malaysia ini, ya. Ingatkan bukan nama Bapa ini. Oke, jadi dalam berapa ayat saya sudah kutip sudah. Inilah kita boleh lihat cara Tuhan mau usir syaitan. Nomor satu mesti mau lengkapkan. Berapa perkara tadi untuk lengkapkan 6. Coba saya ulangi 6 itu. Dan saya mau isi satu lagi di dalam sana. Memang dalam Alkitab dia bilang lengkap kamu dalam 6 perkara. Tapi kita lupakan lihat satu lagi, ialah berdoa. Ya, kamu mesti tulis di sana. Memang di dalam ayat yang berikut ada tulis berdoa itu berdoa bersungguh-sungguh. Untuk lawan kuasa syaitan kita mesti berdoa bersambung-sambung ini. Jangan kita berhenti, mesti kita bersambung-sambung untuk lawannya sampai dia tidak senang mau dengar nama Yesus Kristus, sampai dia tahan, dia lari. 3 sahabat yang lalu saya di Mantanau sana, ada satu mama, dia sudah lama tidak sambayang sudah. Dia sudah gunakan syaitan punya kuasa untuk jalan bisnis. Dia jual ikan banyak dan dia gunakan itu jimat untuk simpan di mukanya sini, ya. Muka di sini dia akan lap begitu dan dia pergi jual ikan. Dan ramai orang pergi beli dia punya ikan. Tiap-tiap hari boleh dapat 1.000. Ya. Dan bila orang datang tengok dia sini terus beli ikannya. Dia datang tengok sini terus beli ikan. Ya. Jadi jangan kamu pergi pinjam untuk kalian. Jangan kamu bilang, wah siap ini pasal belum ada idea untuk kita pergi pinjam ini sekejap. Nanti tidak kabus. Ini mama ini dia sudah lama dia pinjam sudah, sebab banyak masalah. Walaupun syaitan berkat tiap-tiap hari dia dapat jual 1.000 satu hari, ya. Dan syaitan sangat bijak. Dia bagi kau duit, tapi dia pun bagi kau sengsaraan. Dia bagi kau selalu gaduh sama suami. Tiap-tiap hari ada duit, tapi tiap-tiap hari gaduh sama suami. Sampai dia mau tikam dia punya suami, dia bilang dia tidak tahan pula. Ya, dia ada tiap-tiap hari pun nomor 3. Tiap-tiap hari dia bergaduh dan uang itu tidak dapat simpan punya. Syaitan sangat bijak, dia tidak mau kamu simpan uang. Dia mau kamu gunakan habis satu hari itu. Selalu habis. Jangan kamu pikir, oh saya pinjam syaitan nanti saya tidak mau pergi beli. Kamu tidak dapat begitu. Sebab syaitan sudah kawal kamu, otomatis guna itu uangnya. Dia tidak mau kamu simpan. Kalau kamu simpan banyak-banyak, lain kali kamu tidak harap dia loh. Dia tahu ini. Ya. Dia langsung suruh kau habis guna. Pelayanan punya acara 1 hari siang sampai malam itu. Dan kami ada 2 kali khotbah, 1 di tengah hari, 1 di petang. Lepas petang punya khotbah, dia bilang, "Pastor, saya mau jumpa kamu untuk pastor tolong berdoa untuk saya supaya saya mau kasih tidak mau guna ini syaitan punya iman ini." Oke, bagus. Kami masuk gereja, malam gelap sudah masuk gereja sana, hanya berapa kita ada di dalam sana. Dan saya mulai mau suruh dia berdoa. Dia bilang, "Pastor, saya tidak mau berdoa. Saya menyesal. Saya tidak mau kasih kau sudah loh. Saya tidak mau." Dia nangis. Saya sangat menyesal. Panggil pastor mau ambil ini jimat. Saya tidak mau bagi. Dia bilang.
Dia tidak mau. Dia nangis macam buta. Sangat nangis. Jadi ini anggota yang elder itu dia tulis, saya berdoa untuk dia baca. Terus kali Pak suruh dia baca, dia langsung tidak boleh baca. Kosong dia punya otak. Saya tidak boleh baca itu berdoa, dia bilang. Kosong saya punya otak. Tidak, saya menyesal. Saya tidak mau bagi kepada pastor. Pastor, you pulanglah. Kamu pulang KK kan sangat jauh, sudah gelap, sudah pulang dulu lah, dan ini susah. Kamu dia bilang banyak alasan dia buat. Dia bilang tidak, kami mau tolong kalau selesai dulu. Dan mamanya yang tua juga sangat yakin, dia bilang anak kau mesti salah kepada Tuhan, salah kepada Tuhan. Kita tidak boleh pulang sebelum kau salah. Dia nangis ya dalam gereja. Dan saya suruh anggota nyanyi. Dan bila nyanyi kan, nyanyi yang lagu yang ada Yesusnya, dia sakit kepala. Pastor jangan nyanyi, sakit kepala saya. Jangan nyanyi. Bila dibilang jangan, lady saya suruh jangan nyanyi. Dan halau itu setan lari dari dia badan. Bila dia lari sudah, saya terus suruh dia baca itu berdoa. Terus dia boleh baca sudah. Tidak panjang punya. Habis dia baca sudah, saya terus gunakan Yesusnya nama, dalam nama Yesus Kristus, setan kamu lari dari sini. Dia terus tenang dan otaknya terus senang. Wah, saya punya keberatan, tekanan semua hilang. Nanti pastor kalau pergi rumah saya ambil itu di mana? Ya, dia mau bagi sudah, dia mau kasih bakar sudah. Ya. Dan saya suruh itu pastor yang distrik sana pergi rumah dia. Saya pulang lah, tidak perlu saya tolong itu pastor distrik boleh sudah. Dan itulah saya boleh lihat orang yang sudah kena kepung setan, dia sudah pernah pinjam kuasa setan. Ini ialah itu setan terus masuk dia punya badan sampai dia baca pun dia tidak boleh baca itu doa. Dan saya boleh nampak dia punya setan di dalam dia, ya. Dan saya gunakan lagu untuk kasih lari itu setan tidak tahan di gereja itu waktu itu. Dan bila setan sudah lari, saya terus dia baca itu doa, dan terus kami dapat halau lari habis, dan dia boleh berdoa sudah, dan dia sudah menang. Jadi sekarang saya mau mulai ajar kamu. Sudah kita ada latar belakang ini yang dalam Alkitab punya. Dan saya mau kamu ingat juga kembali Alkitab bagaimana Yesus punya cara. Selalu bila Yesus sembuhkan orang, dia bilang kamu punya iman yang selamatkan kamu. Bukan Yesus pun dia bilang kau tengok saya selamatkan kamu, tidak. Artinya sangat gantung kepada kita punya iman. Ya, bila saya pergi tolong orang yang ada masalah, sama juga orang yang ada iman cepat dia sembuh. Seperti satu yang dari Pitas punya yang datang ini perempuan, dia pernah ikut Ratu Cantik punya, tapi bila dia sudah ikut Ratu Cantik, dia ada satu penyakit pada rabah. Macam dia punya otak ada masalah. Dia jalan-jalan sakitnya pada rabah, macam off balance punya. Jadi dia pergi rumah sakit di KK sana, satu scan dia, masuk ke ruang pergi scan dia, ya itu scanner satu badan, tidak tahu apa penyakit. Dia sekolah di KK punya siwa rumah, sebab dia ada sakit, dia pulang Pitas sana. Sampai Pitas pun begitu juga. Apa obat dokter bagi dia tidak ngambilnya. Rabah juga ada jatuh. Jadi itu pendeta sana telepon sama saya, dia bilang pastor apa penyakit ini. Selalu bila saya mau tolong sesuatu orang, saya selalu temu tugas. Sangat penting mau temu tugas. Jangan bila orang panggil kamu terus pergi sana. Ya, mesti kamu paham dia punya latar belakang dulu. Jangan terus pergi sana. Jangan orang bilang pastor siapa datang, dia mau bunuh diri sudah. Ya,
paham keadaan dulu kalau kau pergi, ya. Jangan kerang kabut pergi, ya. Mesti mau paham. Selalu saya interviewnya. Sebab bila saya interview, saya pandai korek apa yang latar belakangnya. Ya, bukan interview yang bilang hari ini hujan kah, hari ini berbuah kah, ada berbuah langsat kah. Bukan begitu punya interview. Interview yang membawakan kenapa dia kena begitu, kan? Apa yang sebab dia kena begitu, dan apa yang dia lakukan dulu. Macam ini Ratu Cantik kan, dia bilang dia pernah ikut Ratu Cantik. Asal dia sebut Ratu Cantik, apa yang bahaya sana ialah hadiah. Semua Ratu Cantik yang pergi ikutnya, orang bagi hadiah, dan hadiah yang ada kaumnya. Memang tidak tahu. Saya bilang, kamu ikut Ratu Cantik, kamu ada bagi hadiah tak? Ada. Mana kamu punya hadiah? Saya bilang. Dia bilang dari Pitas, dia bilang dia punya hadiah simpan di rumah siwa. Kamu pergi rumah siwa sana, ambil pergi mission office. Saya mau tengok apa hadiah itu. 4 jenis hadiah. Saya tidak mau sebut itu hadiah, sebab kamu rakam sini ya. Nanti bahaya orang kenal apa itu hadiah. Ya, jadi 4 jenis hadiah itu bawa pergi mission office sana, letak di meja kami berdoa. Bila itu perempuan sama ibu bapak dan abangnya datang di mission office, dia naik tangga pun tidak boleh naik. Dia punya kaki tidak boleh bengkok. Dia punya lutut tidak boleh bengkok. Bukan kaki dia boleh bengkok. Dia punya lutut tidak boleh bengkok untuk naik tangga. Ya, macam ayam kampung yang sakit, ya, yang datang di mission office. Sampai bila kami mau berdoa, kami sudah habis bincang, sudah saya interview, sudah. Saya bilang mari kita melutut berdoa. Dia tidak dapat melutut sebab lututnya tidak boleh bengkok karena James sudah. Ya. Saya bilang tidak apa, kau duduk saja. Sudah habis berdoa, kami ambil hadiahnya, dibakar dia. Sudah bakar sudah. Terus kakinya dengan James just hilang. Macam balik ayam kampung yang sihat. Ya, siap-siap dia jalan macam normal balik. Jadi itulah sangat cepat. Ya, ada yang sangat cepat, yang karena makan itu bugau punya, yang makanan yang ada bugau punya, makan di perut sana. Ada orang yang berdoa untuk ini saudari yang 7 hari tidak pandai sembuh. Banyak anggota pergi rumahnya hari-hari siang malam pergi berdoa, 7 hari tidak pandai sembuh. Dan bila mamanya panggil saya pergi, satu kali saya tahu itu bugau dalam sudah dia makan. Sekali saya suruh dia dan saya berdoa, dia muntah keluar terus sembuh. Jadi jangan kamu risau kalau orang kena makan lontong, ya, lontong yang bikin mata orang punya kan. Jangan takut, Tuhan yang lebih berkuasa. Bila muntah keluar terus sembuh, ya. Senang saja, Tuhan yang kuasa. Ya, jadi inilah contoh-contohnya yang saya alami. Memang ada banyak lagi saya punya pengalaman. Ya, tapi yang sangat penting ialah kita mesti ikut Tuhan punya cara yang beriman. Mesti bawa orang itu beriman kepada Tuhan. Nah, selalu kenapa orang kena rasuk? Okay, sekarang saya mau paham. Kenapa orang syaitan boleh rasuk orang? Kan? Syaitan tahu kita ada Tuhan di dalam atau tidak. Asal kita tidak ada Yesus di dalam kita, itulah syaitan boleh rasuk kita. Ingat, kalau kita ada Yesus, bagaimana kita boleh dapat ada Yesus? Nanti saya kasih kamu tahu. Ya. Adakah kita nyanyi sudah ada Yesus? Tidak. Bagaimana kita ada Yesus? Bagaimana setan nampak kau ada Yesus, bagi ada Yesus? Ya, itu sangat penting. Asal kita tiada Yesusnya di dalam kita,
Syaitan boleh masuk, boleh rasuk. Itulah kita bilang syaitan rasuk kita. Rasuk kita dia masuk sana, dia kontrol kita punya nerve, kita punya nervous system. Dia mulut pun dia kontrol. Dan cakap pun dia puyang kau punya mulut, tapi suara keluar dia nak. Bukan itu perempuan atau itu dia punya suara. Selalu itu suara yang dari robot itu. Sebab itu perempuan dia tidak boleh paksa dia cakap. Dia hanya boleh puyang dia punya mulut saja. Dan suara itu keluar yang syaitan punya suara. Selalu kalau perempuan dia rasuk, lelaki punya suara yang keluar. Itu hari ada begitulah. Ada begitu kan? Ya. Sebab dia rasuk di dalam, terus dia sendiri yang kawal satu badan. Dia kawal kau mau pergi bunuh diri, itu semua dia kawal itu. Dan kamu tidak ada bebas pilihan. Inilah masa kamu tidak dapat bebas pilihan. Tuhan bagi kamu punya bebas pilihan, kamu sudah bagi syaitan sudah. Dia mau kau pergi lompat, terjun mati, kamu sendiri buat sudah. Dia ada bebas pilihan. Inilah masa you lose your freedom of choice. Sangat teruk. Ya. Jadi orang yang kena rasuk ialah nomor satu, ialah tidak ada Tuhan. Oke, di mana saya tinggal sudah kamu. Kalau kamu lupa, saya lupa mana mau jelas, kamu tanya saya, ingat, oke? Ya, apa yang mana saya tinggalkan dunia dan lupa saya jelas, kalau tolong tanya itu seorang. Nah, nomor satu, orang yang kena rasuk ialah sebab dia tidak ada Yesus. Nomor dua, budak. Kalau budak yang kena rasuk, antara bapaknya ada pinggang jimat. Asal bapaknya pinggang jimat, syaitan boleh rasuk dia punya anak atau dia punya istri. Selalu anggota telefon sama saya, pastor, saya punya istri kena rasuk. Pastor, saya punya anak rasuk. Saya tidak pergi cari masalah anak atau mamanya. Saya terus cari itu papa. Saya bilang, kamu ialah papa, apa jimat kau simpan? Asal papa simpan jimat anak-anak itu. Saya tidak pergi anak sana, saya pergi papa dia. Jadi asal papa pegang, syaitan sarang dia punya anak atau sarang dia punya istri. Ada satu di sebelah Nambroli sana, dia punya istri kena garuk rogon, kena garuk belakang. Mau tidur tidak dapat tidur, syaitan pergi garuk dia belakang. Macam itu harimau garuk itu istrinya belakang. Pastor, kenapa istri saya kena garuk? Dia bilang senang saja. Kamu ada pegang jimat? Kalau kau pegang jimat, itulah kau punya istri kena sarang. Ya. Memang ada juga istri yang pada pegang juga, ada di pinjam mungkin. Ya di kaki 5 sana kah, oh ini untuk pinjam untuk lawan suami punya. Dia pergi pinjam itu, boleh jadi begitu pakai pinjam juga. Kita tidak tahu, dia pun boleh kena syarat juga. Jadi bila kita mau atasikan masalah setiap ini, kita mesti mau pandai interview, ya. Dan lagi kita mau tahu budak ini ada main itu apa? Pusing-pusing. Ya. Ya, apa itu? Spirit. Ya. Ada satu kali di alam mesra sana, dia memang mau buat satu ini orang muda dari Goshen ini. Dia memang tinggal di alam mesra punya hotel sana. Dia memang bikin main spirit trip. Wah, 3 murid kena. Pukul 2 pagi call saya, pastor, ada 3 murid sini kena. Pukul 2 pagi saya pergi hotel sana, alam mesra sana. Dan sebab memang main spirit itu pun boleh jadi, itu sangat terang. Asal kita budak kita main spirit yang Adventist atau Christian, syaitan suka mau ganggu itu. Jangan kita benarkan anak kita pergi coba main ini. Syaitan mau ganggu kita punya anak. Dia sangat suka mau ganggu anak kita Kristen punya, sangat heran. Ya. Oke, ialah
tentang rasuk punya. Okay? Kenapa? Bagaimana kita mau dapatkan Yesus lindung kepada kita? Okay? Ingatkan ini. Banyak kali kita berdoa, bukan kita salah, kita tidak paham cara bagaimana Satan atau Yesus mau lindungi kita. Bila kita berdoa selalu kita minta Yesus lindung kita, jaga kita. Memang itu tidak salah, tapi itu tidak lengkap. Kalau mau lawan Satan itu tidak lengkap. Kita mesti mau berdoa, saya mau jemput Yesus tinggal di dalam tubuh saya sebagai ketua. Mesti mau begitu. Jarang kita berdoa begitu itu. Ini saya sendiri dapat tahu ini. Ya. Mesti kita mau selalu berdoa, Yesus saya mau jemput kamu tinggal di dalam saya jadi ketua. Untuk melindungi saya, untuk menjaga saya, dan untuk memimpin saya. Mesti kita mau berdoa ini supaya Yesus boleh tinggal di dalam kita. Kalau kita tidak jemput Yesus tinggal di dalam kita, Yesus tidak pergi punya. Ingat ini. Kamu masih ingat kita punya gambar budak-budak punya kan? Ada satu gambar Yesus, gambar yang Yesus berdiri di pintu katuk itu kan? Kamu masih ingat itu pintu selalu hijau punya kan? Jadi dalam gambar itu kamu lihat bagus-bagus, itu pintu tiada apa? Tiada dia punya tangkai punya. Kenapa? Itu pintu ialah lambangkan hati kita. Dan untuk Yesus mau masukkan pintu itu, artinya dibuka di dalam. Kita yang jemput Yesus masuk di dalam kita. Baru Yesus tinggal dalam kita. Baru setan lihat, ada Yesus di dalam dia. Dan dia tidak boleh ganggu kita. Jadi mesti kita semua, sama bayi kita sudah lahir sama juga. Kita berdoa kepada, contohnya kita punya bayi, kita minta Tuhan tinggal di dalam bayi punya badan untuk jadi ketuanya. Baru setan tidak boleh kasih sakitkan anak bayi kita. Di Pokilong sana baru-baru bulan yang lalu dia punya bayi kena sarang, menangis. Saya pergi sana aja dia kau mesti berdoa begitu. Sudah berdoa begitu terus setan tidak dapat sarang balik. Terus setan tahu ada Tuhan di dalam orang itu. Jadi mesti mau berdoa. Kita semua pun ya. Dan mesti selalu guna dalam nama Yesus Kristus hancurkan kuasa setan. Dalam nama Yesus Kristus hancurkan kuasa setan yang mau datang kepada saya, mau dekat kepada saya. Dalam nama Yesus Kristus hancurkan kuasa setan. Mesti kita mau selalu sebut ini. Saya pun selalu mau sebut walaupun saya tiada sakit. Kenapa saya selalu sebut? Sebab sudah ramai orang saya selamat. Dan orang yang saya selamat punya, orang yang buat itu orang itu, dan dia orang itu yang buat dia bilang siapa yang selamatkan ini ya? Oh ini Pastor Chong ini ya kan? Dia bilang mau buat jahat sama saya supaya saya accident. Ya, ada satu perempuan yang saya selamat punya yang PK punya, sebab itu lelaki bukai ini perempuan. Dan ini perempuan dibagi satu t-shirt yang selalu itu perempuan launching itu t-shirt. Baru ingat itu lelaki itu. Dan bila dia di rumah dia sangat sunyi, dia mesti launching itu t-shirt. Sebab ada sudah setan punya kuasa di t-shirt yang lelaki bagi banyak. Jadi ini perempuan ini karena kurung oleh ini lelaki yang bukai dia itu, dia mau lepaskan diri ini perempuan. Tidak dapat lepas sebab setan sudah kurung dia. Dan lelaki ini mau minta duit 1,000 lebih. Jadi ini perempuan tidak tahan. Ya mau bukau saya sekarang mau minta duit. Dia tidak tahan. Dia pergi cari saya. Dapatkan telepon saya. Dia pergi cari saya. Bagaimana mau elakkan ini? Saya bilang oke. Itu lelaki ada bagi kau apa hadir? Oh dia bilang dia akan bagi dia satu t-shirt. Ini t-shirt tidak boleh saya bagi pastor. Kalau saya bagi pastor, nanti saya jadi gila.
Saya pegang ini t-shirt, kau berdoa untuk saya saja. Saya tidak boleh bagi ini t-shirt kepada kamu. Oke, saya bilang tidak apa, kau bawa kau punya t-shirt datang, kita bincang dulu. Jadi bila dia sudah sampai office saya ada 2 office ini, satu di Tamproli, satu di Likas. Saya selalu pinjam Likas punya office sebagai office saya 2. Orang yang jauh dia pergi Likas jumpa saya. Orang yang ada family problem, masalah pun saya ada office di Likas sana juga, saya pinjam sana. Jadi saya pinjam sana office untuk atasikan masalah. Jadi itu perempuan sebab dia dekat KK, saya open itu office, pinjam office di Likas sana. Dan saya bilang kau bawa kau punya t-shirt lah. Oke, dia bilang. Tapi pastor kau jangan ambil lah. Tidak boleh ya. Oke, saya bilang boleh. Mari kita pergi, kita mau atasikan kau punya masalah dulu untuk selamatkan kamu dari lelaki ini. Oke, dia bilang boleh. Jadi saya baca ayat Alkitab dan saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bilang mana itu t-shirt. Terus dia ambil dari beg sana, nah ini t-shirt. Dia tidak bilang tidak boleh sudah. Dia ambil bagi saya putar-putar saja. Ya, tidak tahu bilang, dia tidak bilang ya ini tidak boleh, ini saya jadi gila. Dia terus ambil bagi saya ambil sudah, saya gigi bakar sudah. Dan itu lelaki tahu, sebab ini lelaki dia hubung itu syaitan punya yang kuat punya. Dia punya girlfriend bikin mana dia pun tahu. Dan siapa bikin tolong dia pun tahu. Dia bilang siapa tolong kamu, saya akan buat dia untuk dia mati. Dia accident mati. Ada orang kena kutuk, dia punya kaki mau injak, mereka tidak dapat injak. Jam dia punya kaki, anak mau injak tidak boleh, mau lantak pun tidak boleh. Kan? Tapi saya tahu banyak orang benci saya sebab saya selamatkan ramai orang. Saya selalu sebut Yesus punya nama untuk mau lawankan itu kuasa syaitan yang banyak ya. Sebab saya pergi banyak tempat pergi tolong orang. Saya pergi KL ya, karena bawa pergi sana beli tiket sampai sana. Saya kena bawa pergi Sarawak juga. Semua ini ada pastor. Kenapa tidak guna sana pastor? Tapi mereka beli tiket, saya tinggal di hotel, ya, semua dengan bayar. Dan semua ini pengalaman. Gunakan Yesus punya nama ya. Dan tadi saya sudah sebut kita berdoa mesti jemput Yesus tinggal di dalam kita kan. Sama juga kita setiap rumah kita, Yesus harus jadi ketua rumah itu. Setiap kita sama juga kita mesti mau panggil Yesus, kamu ialah jadi ketua rumah kami. Dan kamu mesti ada satu papan untuk bilang tulisannya Jesus is the head of the house. Yesus ialah ketua rumah itu. Sama juga badan kita. Kalau kamu rujuk di 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 6, tubuh kita ialah kediaman apa? Roh Tuhan. Jadi artinya bila kita jemput Yesus tinggal di dalam kita, itulah syaitan tidak boleh masuk sama kita. Oke, ingat poin ini. Dan untuk bila kita sudah jemput Yesus tinggal di dalam kita, itu tidak jamin Yesus akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Sebab kalau kita silap sesuatu, Yesus akan keluar balik. Jadi kita selalu mau piara Yesus di dalam badan kita, kita mesti ikut 3-5 syarat ini. Syarat nomor 1. Syarat nomor 1 ialah jangan sombong. Asal kita sombong, Yesus pulang sudah. Bukan bilangnya kamu anggota sombong. Kadang-kadang pastor pun pandai sombong itu, tapi kamu tidak tahu dia di muka, di depan kamu dia punya muka senyum macam kambing begitu. Tapi di hatinya dia sombong itu. Kamu tidak tahu. Sebab saya jaga pendeta di mission, saya tahu. Ya, ada 2 pendeta yang sombongnya, kamu tidak tahu. Tapi kami tahu, hari ini dia tidak ada mission. Ya, sebab Tuhan tidak boleh guna orang yang sombong.
Itu bendera di mana kami hantar pindah, itu rokon ikut sana. Kacau ya. Kamu lihat, bila kita sombong, siapa saja Tuhan tidak dapat lindung kita. Ya, bukan saja kamu, kami pun begitu juga. Ya, jadi ingatkan nomor satu. Nomor dua, jangan kita berdosa. Kalau kita berdosa, Yesus keluar. Ya, jangan kita berdosa. Nomor tiga, jangan main lagu duniawi. Kalau kita sumbat kita punya telinga lagi pasang sana, Yesus bilang, wah ramai sini rumah ini. Dia lari, kan? Jadi main lagu duniawi ini bahaya. Ya, kalau kita suka, ya, hati-hati, ya, jangan. Dan nomor berapa sudah? Empat. Oh, sekarang 4 kan? Oke, nomor 4. Nomor 4. Ya, jangan kado sama orang. Ya. Kalau kita ada kado sama keluarga pun, sama orang luar pun, mesti mau kasih damai dulu. Tadi kita bilang kan mesti damai dulu ya, kan? Damai sejahtera nya. Kita bilang melawan setan ini. Dan akhir ini, jangan ada percayaan atau simpanan yang ganti kepada Tuhan dengan. Contohnya, memang jimat itu satu. Asal kau pegang jimat, Tuhan tidak tinggal jaga kamu. Dia terus terbang di surga juga. Ya. Jangan kamu di rumah simpan itu 5 tahun.